Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Mayunda Oktaviani. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika angkatan tahun 2020 yang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sekolah Ageng Tirtayasa. Sekarang saya lagi duduk di semester 3. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit, berbagi ilmu saya, semoga nantinya bermanfaat, yaitu mengenai bagaimana sih cara membuat grafik yang sangat menarik untuk masyarakat, yang di mana grafik itu kita buat dari data-data yang sudah ada. Nah, akan saya share kepada teman-teman, bagaimana cara membuat, grafik yang grafik itu dari awalnya dari data-data yang sudah kita dapatkan. Nah, langsung saja, tugas ini sebenarnya saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah statistika di semester 3. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tutorial atau cara untuk membuat grafik yang seperti ini, berawal dari data yang berbentuk tabel yang hanya seperti ini. Nah, di sini saya sudah ada datanya, yang tadi yaitu, data jumlah peserta didik menurut jenjang pendidikannya di Indonesia, dari tahun ajaran 2017-2018 sampai 2019-2020 dalam bentuk ribuan. Nah, data ini sudah saya dapatkan dari, BPS, dari BPS, BPS-nya itu dari Kemendikbud. Nah, jadi data ini sudah sangat valid ya tentunya teman-teman. Nah, langsung saja, sebelum ke tutorialnya, saya akan sedikit menjelaskan mengapa di sini saya membuat video untuk tutorial membuat grafik, karena dengan adanya grafik itu, bisa mempermudah kita untuk membandingkan bagaimana jumlah peningkatan peserta didik di Indonesia. Karena kalau tidak menggunakan grafik, hanya menggunakan angka seperti ini saja, itu nantinya tidak jelas ataupun susah dimengerti. Nah, jika ada grafik atau ada gambar grafik, kita akan mudah mengerti karena terlihat di situ ada peningkatannya dan penurunannya. Nah, langsung saja ke tata caranya itu, eee, ini data asli yang dari BPS-nya. Nah, ketika kemarin saya mencoba, teman-teman sudah pasti bisa ya bagaimana caranya membuat tabel. Nah, di sini akan saya coba sedikit mengajarkan bagaimana caranya membuat tabel. Nah, pertama kita ketik dulu untuk itu, eee, sebenarnya kalau untuk tabel teman-teman semua udah bisa insya Allah ya, hanya mungkin tinggal memberikan kreasi saja bagaimana caranya agar tabel ini menarik untuk dilihat. Nah, contohnya mungkin awalnya tabel tuh hanya berlatar belakang putih saja seperti yang ini, tidak ada berwarna biru seperti ini. Nah, caranya itu bagaimana? Caranya untuk memberi warna pada tabel ini yaitu pertama kita blok dulu. Nah, di-blok, setelah di-blok bisa diganti dari sini. Ini untuk mengganti warna latar. Nah, seperti ada warna merah, biru, kuning, hijau, dan lain-lain. Nah, kita coba pakai warna yang hijau, coba yang hijau yang ini ya. Nah, coba cari warna yang hijaunya yang nah, kita coba pakai warna yang ini, soft. Nah, itu untuk mewarnainya gampang banget kan kalau buat ngewarnain. Nah, selanjutnya langsung aja kita ke bagaimana sih cara membuat grafiknya. Pertama itu caranya kita blok dulu. Kita blok. Ini data yang murni ya teman-teman. Kali ini yang sudah sedikit dirubah karena nanti akan sedikit saya jelaskan juga. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung mau milih grafik yang mana, mau yang batang atau yang mana, daripada teman-teman bingung, kita lihat dari yang recommended charts. Recommended charts itu maksudnya rekomendasi bentuk grafiknya. Nah, di sini ketika Mayunda coba pakai data yang ini, ada tulisan ini,
tidak ada rekomendasi buat grafik untuk data ini. Nah, ternyata setelah dicari tahu, data ini tidak bisa dimasukkan ke dalam bentuk grafik karena datanya yang tidak begitu jelas. Seperti ini ada koma-komanya, sedangkan di Excel itu membutuhkan untuk yang sangat jelas. Nah, kita hapus dulu. Nah, setelah itu jadi kemarin Mayunda sendiri sempat membuat seperti ini teman-teman. Jadi tidak ada 25.486, jadi langsung aja 25.486,5. Nah, itu ini maksudnya lebih dibulatkan lagi supaya nanti tidak ada titik koma lagi. Supaya bisa direkam dengan Excel-nya. Nah, kita coba pakai data yang ini. Pertama kita blok dulu, masuk ke recommended charts. Nah, tunggu. Nah, kalau seperti ini berarti data bisa dimasukkan untuk bisa kita buat grafik dengan Excel. Nah, di sini ada banyak grafiknya, kita tinggal memilih saja mau yang ini kah, yang ini, atau yang masih banyak lagi di sini. Nah, dari Mayunda sendiri untuk data ini lebih baik menggunakan yang ini karena terlihat perbandingannya naik turunnya walaupun tidak begitu jelas ya teman-teman. Nah, misalkan kita menggunakan data yang ini, klik OK. Oke, kita geser dulu. Sebentar teman-teman. Kita turunin dulu dikit. Nah, sip. Kalau udah diturunin kayak gini, sebentar teman-teman. Coba kita ulangin lagi ya. Pertama kita blok dulu, masuk ke insert, recommended charts. Nah, kita pakai yang ini. Oke. Sip. Nah, kalau udah, ini judul grafiknya kita belum ganti ya, jadi kita ganti dulu nih teman-teman. Judulnya ini aja, jumlah peserta didik menurut jenjang pendidikan dalam ribuan. Ctrl C, copy, chart data, judul grafik, hapus dulu, paste. Karena kayaknya terlalu panjang, jadi kita cuma pakai sampai sini aja. Nah, ini bisa kita rubah-rubah juga teman-teman. Jadi ukuran fontnya misalkan 16. Nah, setelah itu sebenarnya untuk kreativitas semua kembali ke kitanya masing-masing karena tiap orang itu punya minatnya masing-masing. Ada yang hanya yang suka yang simple aja, ada yang suka yang mewah karena di sini dari Mayunda sendiri lebih suka yang simple. Nah, jadi kita langsung saja kita klik nih chart design. Nah, di sini kita milih. Bisa dari sini, teman-teman dari chart design, bisa juga dari yang seperti bentuk kuas nih. Kita klik bentuk kuas. Nah, sama seperti yang di atas ini bentuknya, hanya berbeda tampilannya saja. Kalau ini ke samping, kalau ini ke bawah. Nah, kita tinggal memilih maunya yang mana. Dari Mayunda sendiri lebih suka yang warnanya gelap warna latarnya, karena nantinya lebih jelas lagi ya teman-teman. Sip, pilih yang ini. Nah, kalau udah, kita klik color-nya. Ini gunanya untuk merubah si batang-batangnya ini warnanya. Karena kita milih yang ini urutannya biru, oranye, abu-abu. Kita bisa milih yang ini. Jadi hijau, biru, kuning. Itu disesuaikan dengan selera kita masing-masing ya, teman-teman. Karena Mayunda di sini lebih suka warna yang soft-soft gitu. Jadi Mayunda pilih warna yang ini. Mayunda suka warna hijau. Atau mungkin karena warnanya kurang jelas, bisa menggunakan warna yang ini saja. Nah, seperti itu teman-teman. Ataupun yang ini. Nah, seperti itu. Untuk colornya, style udah kita pilih. Sip. Nah, setelah itu kita berubah ke ini untuk kategorinya nih, mau ditampilkan semua apa hanya dipilih saja. Contohnya ini kita tampilkan semua, ada tahun ajarannya, ini ada di semua ditampilkan. Nah, kalau misalkan ininya kita klik, bisa jadi di sini hilang nantinya teman-teman. Nah, seperti itu.
Untuk namanya seperti ini, row 3, row 4 namanya tahun ajaran, seperti itu. Untuk kolom K, SD, SMP, SMA. Nah, dari Mayunda sendiri seperti ini pun udah sangat cukup bagus ya. Nah, di sini ada banyak pilihannya sama seperti tadi, kita coba satu-satu dulu. Nah, ini, nih, ini. Tuh, Mayunda lebih suka yang ini. Nah, lalu tadi sempat tidak ada angkanya ya teman-teman, kayak di sini tidak ada angka 25.000. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Mungkin bisa saja otomatis, namun terkadang ada yang tidak otomatis itu bisa kita buatkan ya. Caranya dari sini plus. Nah, ini data table, maaf, exist. Kita coba jadi access untuk apa? Trend line. Nah, tuh kalau tidak data labelnya tidak terchecklist, maka di atas ini tidak ada jumlah-jumlah datanya seperti ini tadi 25.000 sekian. Nah, ketika data labelsnya kita checklist, nah sudah tampil. Ini untuk nilai berapa ribu seperti itu. Trend line ini fungsinya untuk basic ini, untuk yang di bawah sini. Eh, dengan adanya angka-angka ini kan jadi terlihat lebih rapi dan juga lebih jelas ya teman-teman. Karena kita lebih membutuhkan tabel ini yang sangat jelas, bukan yang setengah-setengah saja. Nah, kita rapikan dulu. Nah, karena masih belum jelas, kita lebarin lagi. Nah, sip. Sudah mulai tampak dengan jelas. Nah, seperti itu teman-teman. Warna nih bisa dari sini juga memilih warna untuk batangnya. Sama seperti di sini, hanya bedanya tempatnya jadi di sini klik sini. Seperti itu. Ini quick layout. Tuh, mau milih maunya seperti apa? Nah, seperti ini, ataupun ini. Tuh. Banyak pilihannya, tinggal itu bagaimana selera kita masing-masing saja. Mama Yunda lebih suka yang seperti ini, yang simple-simple saja sih teman-teman. Nah, dari sisi Mama Yunda mungkin hanya itu sih yang tutorial, sedikit tutorial tentang bagaimana cara membuat grafik yang menarik. Kembali lagi bahwa setiap orang punya seleranya masing-masing tentunya, jadi kita tidak bisa memaksakan. Misalkan kita lebih suka yang simple, tapi dipaksakan untuk membuat yang sangat ribet tidak. Tapi itu bagaimana kembali ke pribadi kita masing-masing. Nah, dah lucu. Dah seperti itu. Sangat mudah tentunya, hanya kembali lagi pada kita semua, kalau emang jarang untuk dilatih, tetap aja nanti kita bakal susah bisa. Karena itu kita harus sering melatih diri kita untuk sering buka-buka Excel, mencoba-coba membuat grafik seperti ini. Nah, kita taruh sini aja deh. Nah, bisa kita lihat sekarang. Tada! Dari sini, yang awalnya hanya sekedar tabel, sekarang kita rubah ke sini. Jadi kita tak bisa tahu penurunan kenaikannya. Nah, seperti di sini, terlihat sedikit lebih naik. Ini juga terlihat sedikit lebih naik. Nah, alasan kenapa Mayunda lebih memilih diagram batang, karena ini terlihat lebih jelas daripada diagram garis, ataupun diagram pie. Sepertinya kalau diagram pie kurang cocok untuk data ini, karena di situ kita tidak menggunakan persen ya. Kita coba menggunakan diagram garis. Lebih baik yang mana antara diagram garis dan diagram batang? Kita coba. Tuh, untuk diagram garis, oh maaf, kita salah menggunakan data. Sebentar teman-teman. Pindahkan dulu. Insert. Ingat habis di blok, klik insert. Cari di recommended charts ataupun kita langsung ke all charts-nya. Karena kita mau nyoba yang lain ya, bukan yang column. Tuh, oke.
Tuh, kalau kita menggunakan yang ini, tidak begitu terlihat jelas teman-teman, mana yang warna biru untuk tahun 2017, 2018. Sepertinya terlihatnya semuanya begitu rapat, begitu dekat ya, karena memang jumlah selisihnya pun yang tidak begitu jauh. Nah, karena itu, Mayunda sendiri di data ini lebih menyarankan untuk menggunakan grafik yang berbentuk seperti diagram batang seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman, tutorialnya begitu singkat dan begitu mudah tentunya, yang penting kita sering berlatih untuk melakukan ini biar kita cepat bisa dan mudah difahami tentunya. Karena semua itu tidak akan bisa kalau tidak berlatih dan sebuah proses itu tidak akan pernah mengkhianati sebuah hasil. Karena itu yuk kita selalu berproses, jangan pernah bosan untuk berproses, karena dengan berproses kita bisa mencari pengalaman yang baru, mendapatkan ilmu yang baru, dan juga hal-hal yang baru yang lainnya yang tentunya bermanfaat untuk kita. Nah, mungkin hanya itu, penjelasan tutorial yang awalnya dari tabel menjadi bentuk grafik yang sangat mudah tentunya. Jadi di Excel sendiri sudah di-setting untuk otomatis ketika kita sudah memblok, tinggal memilih bentuk charts yang mana, langsung otomatis menjadi. Jika menjadi grafik, nah jika seperti tadi ditemukan tidak bisa menjadi grafik, itu biasanya karena bentuk data kitanya tidak sesuai dengan settingan yang di Excel-nya. Nah, untuk settingnya sendiri kita bisa dari sini. Kita blok. Nah, di sini bisa nih general, mau angka biasa, mau angka, bentuk uang, kalkulator, tanggal, waktu, persentase, eh, pecahan, seperti itu teman-teman. Mungkin hanya itu sedikit tutorial dari saya. Sebentar saya stop dulu. Nah, mungkin hanya itu sedikit tutorial dari saya mengenai bagaimana cara membuat grafik dari tabel data yang sudah disediakan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Intinya tetap berproses, jangan pernah lelah untuk berproses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.